pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya di program Pojok IKM. Yang mana di setiap hari Selasa kita menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut nih rekan dengar. Yang mana hari ini kita sudah kedatangan Ibu Nurhana ya, yaitu owner kerupuk ikan asoy. Ya nanti kita akan bahas ya di kesempatan pagi hari ini selama kurang lebih 60 menit ke depan. Oke, tentunya rekan dengar, Pojok IKM ini adalah kerjasama kami, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tutung Pandang FM, dan juga Disnakerin atau Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Oke, dan juga kami saat ini live langsung ya, siaran langsung di Facebook kami di LPPL Tuntung Pandang FM, dan nantinya kami juga live record di YouTube kami yaitu di LPPR Radio Tuntung Pandang FM juga ya namanya. Oke, mungkin langsung saja kita perkenalkan yaitu Ibu Nurhana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari jam berapa nih Bu? Katanya kan ini dari Suwarangan nih tadi. Iya, sampai jam 8 tadi Pak berangkatnya. Dari jam iya, tadi hujan gitu kan di Kota Pelaihari tadi hujan ya rekan-rekan, tapi saat ini sudah reda gitu ya Bu ya. Oke, dari jam 8 sampai sini jam 9-an ya tadi Bu ya. Oke, jam 10-an lah paling nggak ada ya kan, ada 2 jaman lebih ya kan Bu ya. Karena ibunya slow-slow aja gitu ya tadi. Oke, rekan dengar, mungkin nih Bu bisa diceritain nih sejarahnya dari kerupuk ikan asoy. Ini penasaran nih kenapa jadi asoy gitu kan ya namanya, nanti Ibu ceritain ya. Dan mungkin sejak kapan dulu nih memulai usaha kerupuk ikan asoy di pagi hari ini. Silakan Bu diceritain Bu sama Peri nih dan juga rekan dengar semua yang ada di Tanah Laut. Ya lumayan Pak, kita dari mulai 2014 Pak. Wow, 2014 lama juga nih ya Bu ya. Ya lumayan Pak. Oke. Kenapa jadi terinspirasi untuk membuat kerupuk ikan asoy ini Bu? Ya kayak itu Pak, asal mulanya kita kan kayak di Suwarangan tuh kayak gitu melimpah ikannya. Jadi kita berusaha kayak itu supaya termanfaatkan ikannya. Oke, jadi ya rekan dengar, kenapa Ibu Nurhana ini terinspirasi usaha kerupuk ikan asoy ya karena terlimpahnya ikan yang ada di Suwarangan tadi ya Bu ya. Bingung mau bikin apa ya, ternyata ya dibikin kerupuk ikan, dan alhamdulillahnya sudah bisa kalian lihat nih ya di live Facebook kita gimana sih bentukannya kerupuk ikan asoy ini ya, sudah kalian bisa lihat di live Facebook kita di LPPR Radio Tuntung Pandang FM. Oke, ini Bu, mungkin kita ke nama nih dulu ya. Mengapa namanya kerupuk ikan asoy? Apakah ini mengangkat nama desa Ibu apa yang lainnya nih? Ini kan ini unik juga nih kan namanya asoy. Iya, itulah Pak, kita mengangkat dari desa juga supaya desa kita kan terkenal orang banyak. Begitu juga kita masyarakat biasa nih, kepingin dibina orang gitu. Bukan dinas-dinas yang membina. Alhamdulillah sampai ini kita berkat semua dinas kayak itu, terutama bukan aparat desa, untuk mengenalkan ke satu perusahaan yang beraktif di Suwarangan. Oke. Ya, jadi pada intinya rekan dengar kenapa mengangkat nama kerupuk ikan asoy ini, yaitu pada intinya Ibu ini ingin mengangkat nama desa. Yang pada intinya gitu kan ya Bu ya. Ingin mengangkat nama desa dan juga ingin memperkenalkan bahwa ini adalah produk dari Suwarangan, yang mana ya keunikannya dari desa Suwarangan itu adalah pengrajinnya yaitu kerupuk ikan ini ya, yang berkegiatan di kerupuk ikan asoy gitu kan. Produknya ada apa aja sih Bu sebenarnya di asoy ini, kerupuk ikan asoy ini? Apakah kerupuk-kerupuk yang memang dari ikan itu saja, apakah ada ikan-ikan yang lain gitu? Kalau kita Pak, kita produk ikannya ini ikan parang-parang Pak sama tenggiri. Parang-parang ya? Iya, parang-parang sama tenggiri. Oke, jadi ini stok ikan nih Bu yang ada di Suwarangan apakah mencukupi terkait dengan kebutuhan bahan yang ada di tempat Ibu? Alhamdulillah Pak, mencukupi. Dulu kan kita sangat melimpah kayak gitu. Jadi kita inisiatif membuat
usaha kayak gini. Kayak amplang, keropok, sama pentol. Wah, enak nih ya, ada pentolnya juga gitu ya. Enak nih. Oh, jadi banyak nih ya, ada kerupuk, ada pentol, ada apa tadi ya, amplang gitu ya. Oke, jadi dalam sehari nih Bu, Ibu ini bisa ada nggak apa ya, presentasi ikannya itu berapa dalam sehari habisnya gitu Bu? Kalau bikin Iya, habisnya berapa kilo gitu ikannya, ikan parang-parang atau ikan tenggiri tadi gitu. Untuk membuat sebuah kerupuk dan juga amplang dan juga pentol tadi tuh Bu. Kan harus terbagi-bagi itu kan biasanya, apalagi kan di daerah ini kan harus berbagi juga nih lawan kakawalan yang ada di desa, apalagi Ibu ini kan satu RT ada banyak pengrajin gitu nah. Kalau kita hasilkan ikannya kita pakai kayak gitu banyaknya 30 kiloan Pak. 30 kilo itu ya, sehari kah? Satu kali bikin. Satu kali bikin. Sedangkan kita satu bulannya tuh paling kadang 4 kali Pak. 4 kali? Oh, jadi seminggu itu kah Bu waktunya tuh? Iya. Jadi kan dalam sebulan ini kan ada 4 minggu tuh ibaratnya gitu kan. Jadi seminggu itulah. Oh. Sama Pak, bikin kerupuk nih panjang prosesnya. Nih ya, berapa lama sih Bu sebenarnya bikin kerupuk nih Bu? Dari awal menukar iwak nih sampai nang jadi kerupuk. Nah, sampai pian pasaran. Bah, lumayan lama Pak kalau bikin kerupuk nih. Kalau amplang lumayan aja. Amplang nyaman lah. Iya, ringkas saja Pak. Kalau kerupuk panjang waktunya. Oh, kenapa jadi panjang nih Bu? Adakah nang ngalihnya gitu nah mau olah kerupuk nih sebenarnya dari pian aja nih? Sebenarnya sih Pak, ada juga yang tengalihnya sebab kita kan perlu tenaga semua. Kita alami aja Pak tenaganya. Oh, iya betul. Karena maksudnya Ibu gini ya Bu ya, mungkin kekurangan tenaganya ya. Orang-orangnya gitu. Kita kan pekerja kita di Suwarangan ini cuma alami seperti biasa manual kayak itu manualan gitu ya, belum ada kayak mesinnya gitu ya Bu ya. Oke, jadi ya dalam sehari bisa satu cara aja gitu ya Bu ya. Mungkin ya mengelupasin ikan-ikannya gitu ya Bu ya. Lalu hari keduanya membuat adonannya gitu kan ya Bu ya. Dan yang ketiga baru dikeringkan apa gimana tuh Bu? Prosesnya Bu boleh? Cuma dibuat di freezer aja Pak. Freezer. Ya, kita kumpulkan dulu kalau sesuai sama dibikinnya baru kita bikin. Ini kan nih Bu di Kota Plehari nih ya, di Tanah Laut apalagi ya kan. Saat ini kan musim-musimnya hujan nih. Itu kan nggak bisa apa ya, kalau kita kan untuk pengeringan ini kan harusnya ada terik-terik matahari gitu biasanya kan. Itu gimana Bu menanggapinya? Mengatasinya gitu? Kalau kita kan pengolahan Pak, kita buat di freezer aja. Baru kalau sudah cerah baru kita iris kembali. Oh, iris ya? Ya memang sih ada pembantuan dari JBG, alat pengeringnya itu Pak, tapi kurang berfungsi, kurang efektif lah gitu ya Bu ya. Sebab apa itu pengolahan dari alatnya itu nggak kering. Oh, nggak kering. Malahan rusak Pak. Malah rusak ya Bu ya. Jadi mengurangi apa ya? Jadi kualitasnya tadi ya Bu ya. Oke, kalau gitu Bu, apakah bisa diolah kembali atau gimana? Atau dibuang aja gitu? Enggak Pak. Enggak. Ya cuma bisa kasihkan sama tetangga. Oh, tetangga. Ya ya berkah juga sih Bu ya sebenarnya kalau ada yang rusak ya kan kita bagikan kepada tetangga. Ya mudah-mudahan itu bisa mengalirkan rezeki kita juga nantinya ya kan Bu ya, mencicipi gitu kan. Oke, jadi seperti itu ya rekan dengar proses pembuatannya dari menguliti ikan tadi ya kan, dan seterusnya diolah di adonan gitu ya Bu ya, dan setelah itu ditaruh di freezer gitu ya untuk mengawetkan ya gitu kan. Kalau nanti ada pelanggan yang mau beli banyak ya kan, kita sudah ready stock gitu ibaratnya gitu ya Bu ya. Oke. Jadi bahan-bahan yang digunakan ini apa aja sih Bu sebenarnya? Ini kan banyak nih orang-orang yang mungkin mau mengelola seperti kerupuk nih di rumah, hendak berolah sorangan ya gue. Betul apa aja bahan-bahan yang kiranya digunakan gitu nah.
Terutama Pak, kita pengolahannya tuh dari ikan. Ikannya 30 kilo. Kanjinya 29 kilo. 29 kilo. Ya, hampir 29 kilo kayak gitu lah. Bawang putihnya 1 kilo. Bawang putihnya 1 kilo. Ya, roekonya sama peksinnya. Wah, penyedap rasanya, jangan kadingat biar sama gula Pak. Nah, gulanya jangan kadingat juga ya, rekan dengar. Jadi setelah bahan itu terpenuhi gitu Bu, pengolahannya seperti apa lagi nih Bu dari menguliti ikan itu? Apakah dicampur-campur terus apa gimana Bu? Boleh diberikan caranya gitu Bu? Karena masyarakat kita nih biasanya kan ingin juga mendapatkan pelajaran dari para pelaku IKM yang langsung gitu. Memang Pak, kalau bikin keropok nih agak susah bikinnya sebab banyak anunya untuk mengadonnya apa macam itu. Mana panjang waktunya, sama anunya itu kalau di pabrik juga kebetulan kita ada mesin genset itu kita pakai Pak. Untuk pengolahannya ya. Pengolahannya. Oke, ya. Oke, jadi dalam proses pembuatannya ini dibantu sama siapa aja Bu? Apakah keluarga juga? Kelompok Pak. Kelompok ya? Iya. Apa nama kelompoknya Bu? Usaha Karya Bersama. Usaha Karya Bersama. Oh, sama kayak Mbak Ibu Sari Emi kemarin ya? Itu enggak. Ini usaha? Ini kita punya kelompok namanya Usaha Karya Bersama. Oh, Usaha Karya Bersama. Oh, ini binaan siapa Bu? Kita banyak sih masalah binaan Bu. Yang membina itu banyak. Berarti Usaha Karya Bersama ya. Oke, iya UKB berarti ya. Jadi banyak nih orang-orangnya Bu. Jadi dalam satu kelompok itu berapa orang? 10 orang. 10 orang. Jadi apakah itu memang ada pembagiannya Bu dari 10 orang itu yang mendapatkan ikan gitu? Apakah ada yang prosesnya gitu? Apakah ada dari segi penjualannya? Ada Pak, yang memangnya ada, tapi kebanyakan kita kerjasama. Kerjasama, oke. Jadi satu mengaduk, 4 juga mengaduk gitu pula. Kita bagi-bagi tugas kayak gitu. Nah, ya itu maksud ulun kan, bagi-bagi tugas tadi. Karena kan ada yang mengaduk gitu nah. Ada yang mengaduk, ada yang mengariakan. Itu maksud ulun tadi. Ada kan Bu, berarti kan? Oke, ya itu ya rekan dengar. Ternyata ada juga kerjasamanya dari 10 orang tadi. Jadi prosesnya juga ya cepat lah gitu kan, tergantung juga cuacanya tadi ya Bu ya. Kalau cuacanya bagus ya alhamdulillah ya para nelayan dapat ikannya banyak gitu kan Bu ya. Apalagi ada musim-musimnya gitu kan Bu, nelayan-nelayan ini kan. Kalau di bulan ini nih, apakah nelayan juga bisa melaut Bu? Alhamdulillah melaut. Melaut ya Bu ya. Apakah ada bulan-bulan yang memang stok ikan itu berkurang nih Bu? Karena nelayan ini nggak melaut gitu. Apakah bulan purnama, bulan barat gitu? Enggak ada sih Pak sebenarnya, tapi sekarang ini musim ribut, cuma itu aja kendalanya. Musim ribut ya, jadi enggak tapi wani ke tengah-tengah gitulah. Ikannya juga hilang Pak. Oh, hilang juga ya Bu ya. Oh, gitu. Kalau hilang-hilang gitu gimana Bu mensiasatinya? Karena kan ikan juga berkurang nih. Juga kan para nelayan pastinya membagi-bagi juga kepada kelompok-kelompok yang ada di desa Sewarangan, apalagi di desa Sewarangan ini kan banyak juga yang mengelola kerupuk-kerupuk ikan. Gimana tuh Bu? Itu kan kita memang kalau ada ikannya banyak kan kita stok memang banyak-banyak Pak. Kalau ada yang mau juali kayak gitu, ada orang lain, terutama kita kapan isi kapal sekeluarga 5 kapal Pak. Oh, pian ya? Wah, banyak. Sekeluarga. Sekeluargaan jadi jadi ikannya untuk kita. Untuk kita aja. Jadi ada menukar gitu bola? Beli juga Pak, kita beli kayak gitu. Tapi kita mengumpulnya ngambil untuk usaha kita juga. Oh, gitu. Iya. Paham. Oke, jadi rekan dengar alhamdulillah stoknya ready terus gitu ya terkait dengan ikan gitu ya. Tapi ya tadi prosesnya yang cukup lama ya kan, semingguan lah kira-kira ya Bu ya. Hampir semingguan. Hampir semingguan. Apalagi kalau hujan harinya. Nah, bagian kayak ini ya hujannya tadi kan jadi Bu di jalan hujan sampai sini hujan. Nah, itu paling kendalanya Bu lah. Bukan hanya dari segi orang-orangnya tapi juga dari cuaca yang memang harus ya maksimal lah ya Bu ya, panas gitu kan yang tentunya diharapkan para pelaku IKM yang ada di desa Sewarangan ini. Oke, para
varian rasanya nih ada apa aja nih Bu? Apakah original? Apakah ada yang lain gitu? Terobosan dari usaha karya bersama ini. Kalau kita Pak memang kayak gini aja anunya rasanya sebab original ya. Disukai orang cuma ini gitu. Apakah ada yang menonjol nih Bu? Ada yang membedakan nih dari produk Ibu dengan produk-produk kekawanan yang ada di Sawarangan dan juga di para pesisir lah? Apakah ada yang tonjolkan nih? Ada yang uniknya dari produk Pian ini apa? Kalau kita menonjolkan cuma namanya itu aja Pak untuk Asoy lah. Iya. Oh, berarti minyak Asoy ini berarti di Sawarangan tuh lah. Jangan kadinget lah rekeninger. Maunya kerupuk ikan Asoy berarti dari desa Sawarangan. Karena Asoy ini adalah singkatan asli Sawarangan ya, hasil olahan ikan. Nah itu ya apa ya singkatannya tadi Bu lah. Oke, nah kalau terkait dengan tempat nih Bu, kalau rekan dengar mau beli nih produk Ibu di tempat Ibu, itu alamatnya di mana Bu? Boleh digambarkan nih alamatnya desa apa? Tadi kan desanya desa Sawarangan, RT-nya nih yang nggak tahu kita nih kan. Kayak biasanya masyarakat ini tersesat gitu. Boleh Bu? Ya boleh, bisa aja kalau mencari kita di Sawarangan, RT alamat Hang Tuah. Hang Tuah. Iya. Di RT 2 RW 1. RT 2 RW 1. Oke, RT 2 RW 1. Iya. Ya, jadi kedengar kalau kalian mau beli oleh-oleh ya, apalagi kalian ke desa Sawarangan atau ke pantai Sawarangan ya, Bu ya. Ya usahakanlah beli gitu kan untuk membeli oleh-oleh ya dari kelompok-kelompok yang ada di sana, terutama ibu-ibu nih yang sedang bergerak gitu ya untuk memanfaatkan kerupuk ikan Asoy ini. Waduh, namanya mantap nih ya. Jadi silakan kalian ke Jalan Hang Tuah ya, RT 2 RW 1. Di situ kalian bisa tanya-tanya ya Ibu Nurhana yang mana gitu ya. Pasti ada aja yang tahu di sana kan rumahnya Ibu ya kan Bu ya. Oke, nih Bu, misalnya nih, apalagi peri nih kan ya biasanya kan, apalagi kalau contohnya aja peri gitu kan, peri nih mau ke tempat Ibu mau belajar terkait dengan pengolahan kerupuk, amplang dan juga kayak pentol, boleh nggak Bu sebenarnya di tempat Ibu? Boleh. Boleh lihat aja gitu. Boleh, kalau kita terbuka aja Pak sebenarnya, nggak masalah jadi apa kayak itu, pokoknya yang penting kita milih supaya kita sama-sama bisa menuju kesuksesan. Iya, mantap nih ya. Jadi nggak pelit ilmu gitu ya Bu ya, karena kita sama-sama mau membagi ilmunya tadi dan sama-sama mau membawa nama daerah ini lebih daripada ini. Iya, betul. Itu yang kita harapkan ya kan. Mudah Pak mencari kelompok kami ini. Apalagi kalau dibilangin binaan JBG. Oh, binaan JBG, nyaman aja. Oh, di sana aja. Wah, langsung ya ditunjukkan bahannya lah Bu lah. Apalagi kalau pian langsung ke rumahnya Ibu tadi kan Hang Tuah, mau tahu jawabannya lah. Di situ Bu lah, Hang Tuah RT 2 RW 1. Ya kan karena Sawarangan ini dekat dengan JBG ya pastinya tambang-tambang ini juga ya paling tidak adalah membina-bina orang-orang yang ada di sekitar tambang gitu ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, kerupuk ikan ini dijual dengan harga berapaan nih Bu? Kerupuk ikan Asoy ini. Kalau kita di rumah Pak kayak membawa ke tokonya atau di rumah? Kalau di rumah dan juga di toko, keduanya boleh Bu disebutkan Bu, karena ini kan ada perbedaan harganya nih. Jadi masyarakat nih tahu juga gitu. Kalau kita membuatnya di rumah Pak ada orang yang cari 10.000 Pak. 10.000 satu box ini. Oh semuanya sama nih 10.000. Kalau ini cuma anu aja Pak, itu apa untuk mengenalkan aja kayak iya. Tapi yang disukai masyarakat kita atau yang pengunjung yang segi 4 yang bungkus biasa aja Pak. Segi 4 yang bungkus, tapi sama juga kayak gini ya dalamnya maksudnya? Sama, mereknya sama. Oke, iya sama ya 10.000 ya Bu ya. Kalau kita bawa keluar harganya?
Kalau kita bawa keluar palingan 11, Pak. 11.000 ya? Bungkus biasa, Pak. Bungkus biasa. Kalau bungkus yang kayak gini nih, Bu? Kalau kayak gini 15. 15.000. Oh, nggak apa-apa misalnya gitu kan. Karena memang ya susah juga cari yang kayak gini, Bu. Apalagi kan harus belinya banyak kan biasanya kan, apalagi belinya di online. Kemasannya loh Pak yang mahal. Iya, makanya itu tadi saya bilang. Apalagi belinya di online gitu kan, harus banyak banget gitu belinya gitu kan. Nah, kalau kemasannya ini apakah Ibu beli langsung ataukah sudah ada yang ngolahnya di Swarangan, Bu? Belum pernah kita pesan, Pak. Pesan ya? Oke. Jadi pesannya lewat online gitu, Bu? Atau ada yang mengkondisikan? Yang mengkondisikan ada sih, seri EMI, Pak. Oh, seri EMI juga. Jadi kerjasama juga ya? Kan kita terbatas kan, maklum lah kita cuma ibu rumah tangga. Iya, nggak apa-apa lah gitu kan ya. Ya, tapi ibu rumah tangga tapi produktif itu malah bagus loh, Bu, sebenarnya gitu kan, Bu, daripada nggak ada gitu sebenarnya gitu kan. Saya sih mengapresiasi para ibu-ibu rumah tangga yang memang mau mau berusaha gitu, Bu. Apalagi kan di Tanah Laut ini banyak juga nih, terutama ibu-ibu yang kemarin datang ke sini juga. Dia mengelola plastik ya. Kalau Ibu nih punya plastik nih, Bu, jangan dibuang-buang, Bu. Ternyata jadi olahan yang bagus banget tuh. Kemarin dari Asam-Asam ada para apalagi KM yang datang ke sini juga, Bu. Nah, dan juga bagi rekan dengar, kalau mau beli ya langsung ke tempat ibunya aja gitu, yang lebih murah ya, Bu ya. Oke, ini apakah juga dititipkan di Dekra Nasda, Bu, atau di desa-desa lainnya apa di mana gitu? Ada Pak, kalau kita nitip di Dekra. Banyak juga di toko pelihari juga. Toko pelihari. Malah kita dibantu sama Buhan JBG juga, Pak, memasarkan ke pelihari ke Jakarta. Oke. Nih kalau ke luar daerah nih, Bu, selama ini paling jauh kemana? Ke Surabaya. Surabaya. Apakah itu ongkirnya atau deliverynya juga dibebankan kepada pembeli ataukah Ibu yang sendiri yang menganunya, Bu? Ongkirnya, Bu, biasanya? Bisa juga kita ongkirnya, bisa juga untuk pembelinya. Oh, kalau beli banyak kan gratis ongkir gitu. Kalau belinya sedikit, ya ongkirnya ditanggung pembeli gitu ya, Bu ya? Gitu. Iya. Oh, oke. Jadi gitu ya, rekan dengar. Apa lagi nih, Bu? Apalagi di Tanah Laut kan kalau mau beli nih, apakah ada juga yang langsung mau ada gitu sistem deliverynya dari Ibu? Iya, ada sih. Kalau untuk kayak itu Pak, anak yang tahunya. Oh, anak ya. Yang masalah di online itu. Iya, Bu, ulun anak ini nah kawakah hantaran ke rumah aja. Nah, itu kan delivery itu. Nah, jadi ada anak lah ya. Anak yang menangani kalau masalah di online. Kalau kita masalah sekitar pelihari sini, kita yang mana? Manunya lah kerja tanggung jawabnya gitu ya. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, Bu, nama sosial medianya apa? Ada nggak sosial media untuk mempromosikan kerupuk ikan aso ini? Ada sih, anak sih yang tahu. Waduh, anak ya? Oke. Tapi orangnya begawe di Bunati, Pak. Mau Bunati jauh. Oke. Kalau nomor WA-nya ada ya di 0822 nih rekan dengar. Kalau kalian mau beli ya silakan dicatat nih, nomor HP ibunya ada di 0822 2152 6619 ya, Bu ya. Itu nomor WA juga kan? Oke. Jadi bagi kalian yang mau beli atau bawa pesan banyakan nih ya untuk oleh-oleh di manapun kalian berada, pastinya ibu ini siap gitu kan untuk mengantarkan ya, Bu ya. Apalagi sistem ongkirnya juga kalau banyakan ditanggung oleh tempat ibunya ya, usaha karya bersama tadi ya kan. Apalagi ini home industri perempuan katanya ya kan, yang mengkondisikan perempuan yang ada di desa Swarangan tadi ya, Bu ya. Oke, jadi kalian bisa chat ibunya di 0822 2152 6619 ya, Bu ya, di nomor HP beliau. Silakan telepon atau chat WA. Nah, kalau bisa sih belinya banyakan ya, rekan dengar. Kebetulan baik kita binaan home industry juga. Home industry. Mantap nih ya. Oke, ya karena kan kelompok home industri perempuan nih di produk Ibu ya kan, usaha karya bersama tadi ya kan. Oke, Bu, selama bergelut di bidang kerupuk nih, apakah ada kendala yang memang sering terjadi gitu, Bu? Boleh diceritain, Bu?
Amunnya kendalanya Pak dulu memang banyak. Apa tuh? Apa itu masalahnya ternyata yang pertama dulu kayak alat. Sampai sekarang? Alhamdulillah mulai membaik. Alhamdulillah mulai membaik. Iya. Selain alat nih Bu? Selain alat, yang nomor satu pemasaran. Pemasarannya ya. Oke, ya. Kalau boleh nih Bu, boleh usul ya kepada anak Ibu yang mungkin mengerti terkait dengan sosial media nih. Bikin nama Instagramnya nama kerupuk ikan asoy Bu. Bukan nama Ibu sendiri ya, jangan. Apalagi kelompok. Ini kan ada produknya kerupuk ikan asoy. Nah Bu, ya bikin Instagramnya itu, Facebooknya juga itu Bu namanya. Jadi kalau kita mau kepoin tempat Ibu, kepoin produknya langsung ke kerupuk ikan asoy. Bukan ke apa ya Instagram sendiri gitu kan, ataupun yang lainnya gitu kan. Jadi enak, apalagi kayak kami nih Bu, anak-anak muda gitu kan, anak-anak milenial yang sekarang pada kepo sama makanan tuh biasanya langsung cari-cari gitu Bu. Dan ternyata kalau ada gitu kan alhamdulillah, tapi kalau nggak ada ya susah juga carinya Bu. Apalagi cari kan kalau nama sendiri susah agaknya carinya Bu. Gitu ya. Ini sekedar saran aja sih sebenarnya dari Pri gitu kan untuk Ibu nih untuk meningkatkan penjualan, apalagi anak-anak muda yang nantinya akan membeli gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi nanti Bu. Jadi kan enak nih, kita juga bisa men-tag nama Instagram Ibu gitu kan, nama Facebook Ibu dan juga yang lain-lainnya. Oke, produk ini bisa bertahan berapa lama? Keropok ini? Iya, sama juga amplang, sama pentol, dan lain-lainnya gitu kan. Kalau keropok nih lama sih Pak, anunya itu hampir tahunan lah, yang penting bagus anunya. Tahunan ya Bu ya, wow, mantap nih ya. Jadi kapanpun kita mau goreng ya tetap bisa bertahan. Yang penting kemasannya bagus, ngepres Pak. Oke. Oh ngepres gitu ya Bu ya. Kalau dibuka Bu, apakah bisa bertahan lama? Kalau sudah terbuka Bu bisa Pak anunya kurang mantap. Kurang mantap ya, agak-agak layat jurang tuh lah. Oh gitu ya. Jadi bagi kalian yang mau beli ini ya, jadi jangan dibuka tuh kemasannya, jangan terlalu lama ya, langsung ditutup lagi. Apalagi nih di tempat Ibu ini sudah ada ceklekannya itu, jadi enak gitu kan untuk menutupnya kembali ya. Nah itu dengar, jadi setahunan bisa tahan gitu ya, asal ditempatkan ya dengan yang baik juga ya, dan juga diklik lagi kalau kalian mengambilnya, jadi nggak layat lah jurang Banjar tuh. Kalau kita mau ngirim ke jauh, kita lem kembali ininya. Iya, supaya aman Bu. Karena kan di pengiriman biasanya ya kita agak-agak takut gitu kan ya, terbuka apa gimana gitu kan, agar tidak mengecewakan pelanggan ya biasanya Bu ya. Oke, omset kotornya nih beberapa nih Bu untuk penjualan nih selama setahun atau sebulan gitu. Alhamdulillah omsetnya kita kan cuma 4 kali pengolahan dalam sebulan. Iya. Ya 4,5 Pak. 4,5 juta. Sebab kita kan pengolahannya sekali pengolahan kan 30 kilo. 30 kilo. Sekali pengolahan. Jadi 4 kali pengolahan. 30 kilo itu berapa bungkus Bu? 150. 150 bungkus ya, harga 10.000 ya lah. Oh, oke. Jadi 4,5 juta, wah lumayan ya Bu ya. Mantap, banyak juga ya. Itu kotor ya Bu ya? Iya. Oh, kalau bersihnya Bu? Kalau bersihnya ya hampir semua keluar dari karyawan apa macam itu, hampir 2 jutaan ada? Iya, setengahnya berarti ya. Iya. Oke, jadi nggak apa-apa sih Bu sebenarnya kalau setengah itu kan, yang penting kita puas dengan hasil yang kita buat gitu kan ya Bu ya, yang mana juga ini bisa menghasilkan cuan ya pada intinya gitu kan Bu. Kalau mau kita berjualan nih kan, pada intinya cuannya ya menutupi kebutuhan kita lah gitu ya Bu ya. Nah membantu perekonomian keluarga gitu ya Bu ya, pada intinya kan gitu ya kan. Oke, jadi rekan dengar, Ibu Nurhana ini menghabiskan 30 kg ikan parang-parang, ikan tenggiri gitu kan, untuk 1 minggu, karena per
prosesan kerupuk ikan aso ini agak lama gitu kan untuk kerupuk ya. Tapi untuk amplang sendiri nih Bu, kita ke amplang nih. Amplang apakah juga susah nih Bu, terkait dengan bahan dan juga yang lainnya? Kalau amplang sih anu aja Pak, nyaman lah Nyaman lah. sedikit tapi pemasarannya Pak yang anu kalau masalah amplang nih sebab Iya. kita terbatas kan cuma di pinggir jalan itu yang penjual ikan kering itu Pak. Oh, di Jorong itu ya. Oh, Ibu dititipkan di situ aja ya. Oh. Titipkan semua kita bagi-bagikan di situ. Oke, iya iya iya. Ya, ini informasi yang terbaru lagi nih buat pendengar. Jadi kalau kalian ke Jorong nih ya, ada melihat kawasan ikan asin yang ada kalau dari Jorong sih sebelah kiri ya. Kalau dari Plehari sebelah kanan. Nah, gitu kan ya Bu ya. Nah, di situ Ibu Nurhana ini menitipkan semua kerupuk, ada juga amplang tadi ya Bu ya. Di situ ya, kira-kira kecuali pentol nih. Pentol nggak tahu Pri ini. Tahu juga Pak, malahan masih sana juga? Ya, malahan bukan sana yang minta Pak. Wah mantap. Itu pentolnya gimana tuh Bu? Dibungkus kah? Ya dikemas Pak. Oh dikemas. Ya, Wah iya iya iya. Itu bisa bertahan berapa lama Bu pentolnya Bu? Kalau pentol nih Pak palingan setengah bulan. Setengah bulan. Wah lama juga nih Bu. Alhamdulillah ya. Ya itu kemasannya tadi Pak. Iya, karena kan ya pernah pergi kemana ya? Oh iya ke Suwarangan gua juga sih ya. Beli pentol itu kemarin kan di acara Manunggal. Iya. Ingat kan ada Pak Bupati kemarin yang datang ke Suwarangan. Iya. Nah itu kan juga kemarin acil-acilnya di sana berjualan pentol banyak banget tuh jual semalam dan juga ada dibungkus-bungkus. Nah iya ingat. Nah jadi bertahan setengah bulan ya Bu ya? Ya kalau olahan kita Pak. Olahan kita itu tambah bahan pengawet tentunya Bu? Alhamdulillah Enggak ya, alhamdulillah. Jadi aman Bu. Nih kan apalagi anak-anak yang suka gitu kan Bu. Kalau kita nang tuha-tuhane nyaman kalau anak-anak nih. Iya, jadi aman ya kita dengar. Alhamdulillah gitu ya. Kan kita sering didatangi buan dinas juga Pak. Iya, oke. Ya terutama dinas Nakerin ya Bu ya. Iya. Terkait dengan penjualan perikanan. Jadi diuji ya Bu ya. Nah jadi jangan takut dari pendengar karena Ibu Nurhana ini selalu ada dimonitor oleh dinas-dinas terkait gitu ya Bu ya, terkait dengan olahan-olahannya. Oke, jadi apakah nih Bu selama ini ada pelatihan yang memang Ibu ikuti selama ini Bu? Yang diperankan oleh pemerintah daerah? Kalau pemerintah daerah dulu sudah lama sih Pak, 2000 berapa itu ya? 2015 mungkin. 2015 lama juga ya. Kalau nggak salah, bukan Dekra. Ya. Untuk apa itu Bu? Pelatihan apa Bu? Mengunjungi sebuah kemasan kayak gini. Oh iya. Ya, jadi kita tahu kemasan kayak gini. Oh iya. Ya mudah-mudahan di Tanah Laut ya Bu ya, karena kan kita sudah di Plehari ini ada rumah kemasan ya. Mudah-mudahan di semua para pelaku IKM di Tanah Laut bisa mengupgrade kemasan-kemasannya gitu ya, terutama Ibu gitu kan, karena jangan sampai kita ya kalah lah dengan orang-orang yang lain ya Bu ya. Oke, ini kan ada juga nih proses halalnya nih Bu, ada POM-nya. Apakah itu juga dibantu oleh Disnakerin kan, karena kita nih di sini sebagai promosinya di Radio Tuntun Bandung kami bekerja sama dengan Disnakerin nih Bu. Apakah ada halalnya, ada BPOM-nya ini bekerja sama juga dengan mereka nih Bu? Yang tentunya dibantu gitu maksudnya. Iya Pak. Dibantu ya? Iya dibantu. Kalau kita ada apa-apa kurang paham kayak itu nanya sama Ibu Maya, sama Ibu Putri. Iya, mereka respon langsung gitu ya. Alhamdulillah. Sama Ibu siapa itu yang satunya yang pindah? Siapa ya? Ibu siapa sih? Pokoknya ada lagi tuh Ibu ya. Iya. Ibu-ibu pokoknya ya rekeningnya, dan juga Pak Mas Turi ini semangat aja terus ya gitu kan untuk membuat para pelaku IKM ini tambah berkembang dan juga maju gitu ya Bu ya. Oke ya, pada intinya rekan dengar ini sudah berlogo halal ya kan, dan juga ada BPOM-nya Bu ya. Alhamdulillahnya jadi aman nih untuk kita konsumsi ya rekan dengar. Jadi jangan takut lagi gitu kan kalau mau beli gitu ya Bu ya, karena sudah ada proses halalnya dan juga LPPOM-nya ada juga. Dan kalau ini sudah didaftarkan di HAKI nggak Bu? Hak kekayaan intelektual. Jadi kalau kerupuk ikan aso ini melejit, namanya tinggi banget nih ya, bisa mengangkat nama desa itu tadi, nggak diambil lagi nih nama
kerupuk ikan asanya? Apakah sudah didaftarkan nih Bu ke HAKI? Haki. Hak kekayaan intelektual maksudnya Bu, supaya kalau kerupuk produk Pian ini sudah melambung tinggi ngarannya, jadi kan kalau diambil lagi lawan orang lain itu sudah belum ya? Belum ya. Baru tahu baru ini tahu. Iya, nanti daftarkan Bu, ya. Nanti tanya-tanya sama Ibu Maya sama Ibu Putri mungkin gitu kan. Bu, tolong dong kerupuk ikan saya ini didaftarkan di HAKI gitu ya. Gimana caranya? Gitu kan Bu, supaya nama kerupuk ikan ini nggak diambil orang maksudnya gitu Bu. Apalagi ini kan asal ini menarik nih untuk kita lihat seperti apa sih bentukannya gitu, paham kan Bu? Ini sih masukan aja gitu ya Bu ya, para pelaku IKM yang ada di tanah laut supaya nggak diambil orang. Sayang kita Bu, sudah merintis dari nol, tiba-tiba kita sudah di puncak tapi namanya diambil orang. Nah nanti kalau kita sudah mendaftarkan nama, ternyata sudah ada orang yang menautkan kerupuk ikan asa ini, jadi kita nggak bisa mendaftarkan lagi di HAKI nanti gitu maksudnya. Oke. Selama ini apakah juga Ibu ingin inovasi-inovasi yang lain Ibu selain dengan amplang, kerupuk ikan, dan juga pentol? Apakah ada ingin olahan-olahan yang lain Bu terkait dengan ikan ini nih? Mau sih Pak, sebenarnya kita mau membudidayakan, tapi itu kita kekurangan kayak alat-alat itu kan alat. Ya mudah-mudahan ini didengar ya sama dinas terkait gitu kan ya Bu ya. Pada intinya kita ucapkan di sini ya kan, pada intinya mudah-mudahan didengar gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Karena di Desa Sewarangan ya tadi alat-alatnya yang memang kekurangan ya Bu ya. Terbatas dan terkendalanya di situ. Terkait dengan bahan bukan bahan saja tetapi di alat-alatnya juga kan kurang memadai ya. Alatnya kan mahal Pak, Iya. Ya pada intinya bisa dibantu lah Bu ya, sedikit-sedikit gitu kan. Karena ya ini untuk menunjang produk juga gitu kan. Oke, jadi inovasinya selain ini apa aja nih Bu? Inovasinya banyak sih Pak. Apa nih? Ya mudah-mudahan kita doain gitu Bu. Apakah ada yang lain gitu, sosis apa sih malamnya gitu? Kepingin sih Pak. Itu tadi alatnya kan kita cuma bikin keropok sama amplang ini cuma terbatas alatnya. Cuma mesin genset aja sama penggiling lombok itu Pak. Oh oke. Itu kita anukan ikannya supaya merata ikannya. Oke, itu kan terkait dengan alat nih Bu. Maksud saya terkait dengan produknya nih. Produknya apakah ada kehendak pian nih anak mau olah nang lain gitu maksud ulun? Iya hendak Pak, tapi ya alatnya kita tuh model untuk kan kalau bikin pentol lain lagi iya alatnya sosisnya lain lagi, pentol lain lagi, dan yang lainnya lain lagi gitu kan. Oke. Kalau cuma pentol sama amplang Pak, alhamdulillah bisa alatnya itu juga. Oke. Usahakan lah. Iya mudah-mudahan ya Bu ya dalam waktu dekat ini sudah bisa dibeli gitu ya Bu ya. Alat-alat yang baru gitu kan, alat-alat yang memang menjadi kebutuhan gitu ya untuk proses pembuatan ini. Apalagi semingguan nih kedengar untuk mengelola 30 kilo itu kan ya rumit juga gitu ya Bu ya. Kalau gitu kan lama-lama ya nggak berkembang gitu ya pada intinya kan gitu ya Bu ya. Kalau seminggu 30 kilo kan seminggu waktunya ya lama juga sih sebenarnya gitu kan Bu. Kalau nih Bu dalam sehari nih ya, dalam seminggu itu ada yang pesan banyak banget nih, lebih dari 150 bungkus. Apakah Ibu sanggup bersama kawan-kawan Ibu? Kita usahakan Pak. Usahakan bisa ya Bu ya? Bisa. Kita Pak selama ini kalau ada bahannya nggak pernah stoknya. Oh banyak terus ya. Banyak. Pokoknya ada stok ya lo ulah terus gitu lah. Wah. Jadi kada kekurangan lagi. Jadi kalau ada orang yang hendak menukar langsung ya dah. Mau borong kah ya lah. Ada sih kita ya sudah bulah. Alhamdulillah. Nah jadi pada intinya dengar di pojok IKM ini kita ingin sih para pelaku IKM yang hadir di sini bisa dibantu oleh rekan-rekan yang ada di luaran sana ya Bu ya, baik dari pemerintah, baik itu tambang lah gitu ya, perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di sana gitu kan ya, terkait dengan bahan tadi ya
30 kilo lah pada intinya dalam seminggu gitu kan. Dan terkait alat yang memang saat ini terkendalanya ya memang alatnya yang lambat gitu kata ibu ya kan, dan juga mahal tadi, susah untuk dibeli ya. Kalau mau beli alat sih mampu aja ya Bu ya, tapi nanti tidak menutupi dengan modalnya gitu kan. Nah itu yang harus kita tahu juga ya rekeningnya. Dan juga nih bagi rekan dengar, jangan lupa untuk gilianan gerakan membeli ampun kawan. Jadi kalau bebuhan pian ada kekawanan nang berjualan terutama kerupuk ya lah, terutama kerupuk ikan asai ya tukari lah gitu ya bolah. Karena harganya murah 10 ribuan. Nah, nang produk nang pian lihat di live Facebook saat ini 15 ribuan itu ya Bu ya. Dan juga hot hutala himung olahan tanah laut. Nah, jadi jangan kada himung bebuhan nih pian lah, karena produk-produk kita ini bagus-bagus benar dan tentunya aman untuk kita makan. Ya lah, Bu. Sama Pak berkait sama kondisi warna nih berubah sama orang lain sebab kita apa itu? Itu lebih coklat bulah? Iya coklat kan yang ada di jualan-jualan yang lain kan agak orang, putih. Ya agak putih sebab orang pakai ada alatnya. Ada alatnya. Ya, ada. Oh jadi itu perbedaannya ya? Kan kita menggilingnya cuma pakai manualan ya. Oh, pakai catukan gitu kan Bu? Enggak, pakai gini ya. Iya. Oh, tangan aja. Oh, pakai mixer tangan gitu. Oke, jadi ya rekeningnya ada apa ya perbedaan ya Bu ya, dari hasil dari mesin gitu kan, dan juga hasil dari manualan. Terus pakai tangan tadi jadi ibunya. Kalau pakai tangan pastinya warnanya mencolok benar, dan kalau yang pakai mesin ya pastinya putih. Ya, terbagus sedikit lah. Yang bagus berarti yang putih lah Bu. Sama aja. Kalau kita melihat bagus sih kalau yang putih. Yang putih berarti yang terbagus lagi. Iya. Kada maksudnya samakah gitu maksud ulun, apakah terlalu bagus bahannya, apakah dari kualitasnya memang bagus si putih atau dari si gitu nah. Kalau menurut kita sih Pak bagus sih yang putih, tapi itu yang buhan dinas-dinas yang mau menyampaikan. Mencarinya agak kayak gini kan. Sebab kurang nggak ada anunya tuh kayak pengawetannya. Oh, pengawetannya. Oh iya. Di situ ya. Jadi anunya ya. Oke. Nih Bu, harapan kedepannya nih Bu, terkait dengan produk Ibu, kerupuk ikan asoi ini dan juga amplang dan juga pentol tadi, apa harapan Ibu ke depan nih bersama kawan-kawan? Kita kedepannya banyak sih Pak ngerasa supaya minta dibina sama pemerintah supaya ada kemajuan, kita jangan cuma kayak gini aja. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan didengar gitu kan sama pemerintah nih. Apalagi pemerintah saat ini sedang bergerak untuk menunjang produk lokal gitu kan. Ya pada intinya gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan selalu dibina ya oleh rekan-rekan dinas terkait gitu kan, apalagi di Snakerin ya, dan juga di Skopdak mungkin yang bisa bersentuhan langsung dengan IKM dan UMKM. Nah apalagi ini bagus banget nih yang produk lokal, oleh-oleh khas tanah laut ya kata Ibu tadi ya kan, yang memang saat ini lagi melejitnya, dan juga ini menjadi sebuah olahan yang mengangkat nama desa. Nah dan alhamdulillahnya rekan dengar ada PIRT-nya, ada juga halalnya, dan juga ada POM-nya. Jadi aman untuk kita beli ya Bu ya. Insya Allah. Bu, ada gak keinginan nih untuk memasarkan ini ke retail? Maksudnya kayak Indomaret? Ada ya. Ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Bu ya bisa masuk gitu kan, bisa menambah lagi olahannya ya kan, bukan hanya 150 bungkus saja dalam satu minggu gitu kan, lebih ya yang priharapkan gitu bersama kawan-kawan, apalagi 10 orang kan ya lumayan bisa lah gitu kan. Oke. Itu saja Bu mungkin di pagi hari ini terkait dengan kerupuk ikan asoi. Apakah ada pesan-pesan nih Bu kepada rekan-rekan dengar yang mau berusaha sama seperti Ibu? Iya, ada misalnya kalau ada yang berminat atau belajar
Tapi itu seadanya aja kami bisa membantu, siapa tahu yang bisa membantu dalam pengolahan apa. Sebab kita anunya kayak alami aja kayak itu, peralatannya kurang. Ya, sesuai umurnya mau kayak gitu belajar silakan aja. Iya, kalau mau belajar langsung aja ke rumah ibunya, ke tempat ibunya bersama kawan-kawan mengolahnya ya rekan-rekan. Tapi mohon maaf kata ibu, karena kita masih manualan, jadi ya seperti itulah caranya gitu kan. Tapi walaupun manualan gak kalah sama yang pabrikan gitu ya, bersama yang olahan-olahan mesin gitu ya Bu ya, karena ini ya, alhamdulillahnya gitu kan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan doain ya Bu ya, nantinya produk ini lebih maju lagi, lebih bisa dikenal lagi. Dan pesan sih sebenarnya kepada anak ibu ya yang mengelola medsosnya, ya dibikinlah nama sosial medianya Kerupuk Ikan Asoy gitu ya. Jadi enak untuk kita tag juga Bu, untuk kita pasarkan, apalagi pemerintah daerah sudah mendatangkan ibu ke Radio Tuntu Madang FM ini ya bentuk sebagai promosi sih sebenarnya Bu. Jadi untuk dimanfaatkan lah. Nih Bu, kalau mau pesan kerupuk ikan asoy ini dengar bisa kalian catat nih nomor WA ibunya ya, 0822 2152 6619 0822 2152 6619. Nah, kalau tempat beliau ini adalah Desa Suwarangan, Kecamatan Jorong ya. Untuk jalannya yaitu Jalan Hang Tuah, RT 2 RW 1. Nah, di situ ya tempatnya. Dan mudah-mudahan nantinya kita akan bertemu lagi Bu di lain waktu. Dan kalau pergi ke Suwarangan nantinya mudah-mudahan bisa bertemu ibu juga ya, bersama kawan-kawan juga nantinya, mudah-mudahan kalau ada waktu ya kan. Kalau ada waktu juga Bu, kalau kita ketemu di mana saja ya mohonlah ditegur kalau ayo nggak diingat kawan kian gitu ya. Sama juga kita Pak, tegur lah kita. Iya, mudah-mudahan kita dapat kita nabulah. Amin. Oke, terima kasih Bu sudah berbincang-bincang lawan ulun di program Pojok IKM di pagi hari ini. Mudah-mudahan laku terus ya Allah, amin. Oke, rekan dengar, setidaknya itulah tadi pembahasan kita bersama tadi ya, bersama Ibu Norhana selaku owner Kerupuk Ikan Asoy di pagi hari ini, yaitu asli Suwarangan hasil olahan ikan. Oke, UKM wow kata ibunya. Oke, saya yang bertugas Muhammad Ferry mohon pamit, dan juga Ibu. Ya, kami sebagai IKM pengolahan ikan laut dari Suwarangan, terima kasih atas undangannya semuanya. Kami kalau ada salah mohon maaf, dan semuanya maaf. Iya, dengan Ibu Norhana ya mohon pamit ya rekan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.